Adat keluarga Bonokeling, baik yang menyembelih ataupun yang memasak, semua dilakukan oleh laki-laki. Yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah memindahkan luit dari tempat lama ke tempat baru, dan pastinya dengan bergotong royong berat. Waduh, ini gimana nih? Ada beneran itu. Enak. Enak. Banyumas, selain memiliki potensi bentang alamnya yang memesona, juga memiliki ciri khas adat dan budaya tersendiri. Salah satunya tradisi unggahan Bonokeling yang menjadi warisan budaya di Luhung Tanah Banyumas. Inilah bagian dari kearifan masyarakat Jawa kuno yang masih bertahan di tengah hiruk-pikuk modernitas. Pada bulan Sadran, keluarga Bonokeling biasanya membuat acara adat. Dan pada pagi hari disibukkan dengan memotong kambing dan juga sapi untuk dijadikan hidangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi perlon unggahan digelar setahun sekali. Acara adat ini sudah ada sejak ratusan tahun silam, hingga kini lestari dijaga penerusnya yang disebut anak putu. Anak putu atau anak cucu Bonokeling yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah akan berdatangan menghadiri gelaran adat ini. Gelaran adat ini merupakan acara mensucikan diri, juga selamatan kepada leluhur. Berbeda dari pemotongan kambing biasanya, kalau biasanya dikuliti dulu sebelum dibakar, di sini kambingnya dibakar dulu supaya lebih mudah untuk menghilangkan bulu-bulunya. Penyembelihan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur kepada leluhur dan Sang Pencipta. Adat keluarga Bonokeling, baik yang menyembelih ataupun yang memasak, semua dilakukan oleh laki-laki. Jadi berarti kalau perempuannya ngapain, Bapak? Perempuan masaknya di rumah-rumah. Oh, masak di rumah-rumah. Tapi tetap ini kambing nanti yang ngolah? Laki-laki tetap ya, Pak? Oh ya. Tadi Bapak bilang nih, kalau saya mau ikutan, saya harus menggunakan baju adat Jawa juga. Ya, Jadi, harus menyesuaikan. Di sini semuanya juga nantinya pakaiannya ini kan lagi kerja. Iya. Nanti juga pakaiannya juga ganti nanti semua. ganti semua gitu. Nah, saya udah digantikan bajunya dengan baju adat Jawa, jarit dan kebaya. Sudah cantik seperti ibu-ibu semua. Biar bajunya hitam tapi cantik. Matur suwun Ibu. Ibu-ibu ini datang dari Adiraja Kabupaten Cilacap. Dan dari sana ke sini jalan kaki ya Bu. Dan membutuhkan waktu 1 hari penuh. Bagi anak cucu Bonokeling, sudah menjadi tradisi berjalan kaki puluhan kilometer menuju Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tempat diadakannya prosesi. Dengan berjalan kaki sambil membawa hasil bumi adalah wujud rasa hormat dan pengabdian bagi para leluhurnya. Matur nuwun Bu. Waduh, malah dapat banyak makanan. Itu udah disiapin tuh kalau makan di sini. Iya boleh. Ibu, matur suwun. Iya. Nah, beginilah sambutannya masyarakat Pekuncen. Iya. Hangat sekali padahal Iya. baru kenal ya Bu. Iya, Tapi iya. udah diterima begitu dekat Iya. seperti keluarga Oh, sendiri. sama-sama. Kita Sama-sama. semua saudara orang Indonesia Iya, Ibu. sama-sama. Iya.
Dalam gelaran adat ini, hidangan yang wajib ada yaitu becek kambing atau gulai kambing. Yang unik dari pengolahan hidangan ini, yang mengerjakannya harus kaum laki-laki. Begitu juga bagian peracikan bumbu. Secara turun-temurun, dipercaya kaum laki-laki bisa mempertahankan cita rasa dari masakan yang dibuatnya. Bapak ini lagi nyiapin bumbu buat kambing. Ya. Iya, saya boleh bantu numbukin. Boleh? Menumbuknya bukan asal menumbuk, jadi ada 3 tahap ya Pak. Dari yang kasar, setengah halus sampai halus. Jadi harus benar-benar kita tumbuk sampai kehalusan tertentu ya Pak. Nah, kalau bumbu sudah halus, langsung dimasukkan ke dagingnya Pak, dicampurkan. Dan gak sembarang orang yang bisa menaruh bumbunya. Hanya orang-orang tertentu seperti Bapak ini yang tahu takarannya ya Pak, supaya enak. Zaman nenek moyang untuk memasak gulai kambing ini harus menggunakan 12 kendi, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya Pak. Betul. Ini sudah turun temurun. Selain daging kambing, ada juga nih yang spesial, yaitu sapi serundeng ya Pak. Jadi daging sapi ini dicampur dengan parutan kelapa dan juga berbagai rempah-rempah. Nah ini baru dimasak aja, belum matang, harumnya udah luar biasa. Sapi serundeng adalah salah satu hidangan yang harus ada selain olahan becek kambing. Selain itu ada yang menarik perhatian saya. Cara memasak lemeng cukup unik, berbeda dari biasanya. Ada lagi nih yang gak kalah spesial ya Pak. Ya. Namanya lemengan. Jadi di dalamnya ini adalah daging sapi dan juga air yang dicampur rempah. Betul. Dan ini bukan untuk kita makan, melainkan ini untuk dijadikan sesaji. Bukan cuma cara masaknya yang unik, tapi cara mengaduknya juga unik nih. Namanya rimbagan. Ini terbuat dari bambu dan dibuat panjang jauh dari lemang supaya kita yang mengaduk tidak terkena panas. Nah ini tinggal kita naik turunkan, persis sekali seperti menaik turunkan portal. Setelah hidangan selesai dimasak, keluarga Bono Keling bersiap untuk menjalankan ritual unggah-unggahan. Menurut tetua adat, konon Bono Keling adalah sosok spiritual di masa lampau yang mengajarkan ajaran kebaikan hidup untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah, jadi kita hanya bisa mengantar sampai gerbang pertama ini ya Pak. Jadi yang bisa masuk ke dalam hanyalah anak cucu dari Bono Keling. Setelah diadakan doa, kemudian diadakan makan bersama di areal makam Bono Keling. Setelah semua sajian matang, sebagian dijadikan untuk saji dan sebagian lagi akan dimakan bersama-sama dengan warga seperti ini. Dan sekarang saya sedang makan bersama Bapak Kepala Kunci dan ini merupakan kebanggaan bagi saya karena Bapak adalah yang tertinggi di anak putu Bono Keling. Ini gulanya, kuahnya kental. Terus bumbunya, rempahnya terasa sekali dan harum Bu. Mungkin karena dimasaknya di kuali. Nikmat sekali. Sapi serundeng ini ternyata enak sekali. Dagingnya lembut, terus serundengnya itu benar-benar bikin gurih ya Bu. Wah, saya beruntung sekali nih bisa datang ke acara Pelon Unggahan Bono Keling yang hanya ada 1 tahun sekali. Saya jadi tahu ya Bu, cara masaknya, nyobain masakannya juga lagi. Terus disambut dengan kehangatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah gawarnya dipasang, kita tinggal nunggu di sini. Nanti dengan harapan si ikannya itu yang nabrak sendiri ke kita.
Ikan yang panik karena suara pukulan kayu secara liar akan berenang tak tentu arah. Dan dapat dipastikan sebagian besar akan menabrak gawar yang telah terbentang di dalam air. Apa? Kita dapat! Di Sungai Blorong yang paling banyak itu ikan wader seperti ini nih. Ikan yang kecil-kecil. Nah kalau yang gede ada lagi namanya ikan lawa. Lawa. Nah kita masih menunggu lawa nih. Ikan yang merasa terancam akan bersembunyi di rerumputan di tepian. Pengapungan dilakukan untuk membatasi ruang gerak ikan sehingga mudah untuk ditangkap. Harus hati-hati saat meraba tepian yang tertutup rerumputan. Karena tidak jarang justru binatang lain yang ada di situ. Ini gampang-gampang susah nih soalnya. Kalau kita harus bikin airnya butak supaya ikan nggak bisa lihat, tapi kita sendiri jadi nggak bisa lihat juga. Apa itu? Ayo, Apa itu? Biawak. Biawak di sini. Nih dia. Awe. Nih. Baru ikan beneran, bukan biawak. Ikan nila, simpan, Mas. Ikan wader menjadi hasil terbanyak kami kali ini karena habitatnya memang berada di sungai, waduk, atau danau. Secara alamiah, persebaran ikan mungil ini meliputi wilayah perairan tawar di Asia Tenggara. Pindah ya. Nah ini karena kita udah sampai ke tepi, kita mau pindah lokasi untuk ngulangin teknik yang sama. Dan ini kita harus pakai janur karena emang masyarakat di sini percaya kalau janur ini bikin si ikan takut. Perburuan dengan peralatan sederhana bukanlah pekerjaan mudah. Kami juga harus terus bergerak menyisir tepian sungai. Kejelian pengamatan juga menjadi penentu keberhasilan ngawar yang dilakukan. Itu tadi yang ketangkep ke aku. Itu. Mengagetkan. Tadi saya kira ikan, taunya anak biawak, gimana saya nggak lompat. Aduh, pas diangkat kok ada tangannya. Nah, kalau sekarang gantian. Kalau tadi kita nunggu, sekarang kita yang giring ikannya ke arah sana. Tapi janurnya nggak boleh diangkat. Ya, kalau diangkat ikannya nanti kabur. Tidak menghabiskan waktu yang lama, kami sudah mendapatkan jumlah tangkapan yang cukup banyak. Sebuah bukti bahwa potensi ikan di sungai ini masih cukup terjaga. Ini banyak nih. Oke, udah cukup ya. Oke, ini kan udah nggak ada lagi. Mendingan kita olah aja. Nah, itu saya suka. Ikan-ikan air tawar yang tadi sudah kita tangkap akan kita masak menjadi pepes. Nah, tapi ada bumbunya nih yang unik, yaitu bumbu serani. Ikan wader umumnya berukuran panjang 10 cm dengan berat rata-rata 10 gram. Wader sudah lama masuk dalam daftar kuliner masyarakat Pulau Jawa. Jadi selain ditaruh bumbu dan ikan, di pepesnya ini ditaruh tomat dan juga serai dengan tujuan untuk menghilangkan amis sama menambah rasa segar pada pepesnya. Sebagai sumber protein tinggi, wader juga mengandung omega 3, yaitu zat yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak manusia. Nah setelah dikukus,
Yang membedakan sama pepes biasanya, pepesnya ini menggunakan debong pisang. Itu selain untuk supaya dia nggak terlalu terbakar daunnya, dia juga menambah rasa harum pada pepesnya. Dan biasanya ini nunggu sekitar 15-20 menit, dia udah bisa disantap. Meski cara olah ini terlihat sangat sederhana, bagi saya ini adalah pengetahuan baru yang penting. Mengingat betapa kayanya olahan kuliner yang kita miliki. Nah, ini udah matang nih, ini bisa langsung dibuka dan dimakan. Kalau dari kelihatannya sih pedes, soalnya warnanya udah merah banget nih, Bu. Ukurannya yang kecil membuat wader memiliki cita rasa yang sangat gurih. Betul-betul nikmat sekali nih. Pedes banget, Bu. Ternyata beneran sepedes kelihatannya, karena tadi saya juga ngeliat ibu ngulek rawitnya tuh banyak banget. Pas Enak. habis berhenti. Jadi di daerah Kendal ini emang sungai itu masih banyak dan populasi wader dan teman-teman yang lagi kita makan ini banyak juga. Jadi mau dimasak apa aja, wader ini udah enak sendiri. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Indonesia mempunyai beragam pesona budaya yang bisa menjadi pilihan menarik untuk ditelusuri. Desa Sindang Ratu, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjadi destinasi petualangan saya untuk mengikuti dan mengenal ragam tradisi dan budaya yang sejak lama dilakukan. Masih ada tradisi yang masih terus dipertahankan di Desa Sindang Ratu. Dan hari ini saya mau ikut kegiatannya, ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Kedatangan saya kali ini bertepatan dengan kegiatan yang hanya dilakukan pada waktu tertentu. Saya pun tak ingin melewati kesempatan untuk ikut serta di dalamnya. Kegiatan ini namanya ada rereongan atau bergotong royong. Dan yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah memindahkan luit dari tempat lama ke tempat baru dan pastinya dengan bergotong royong. Berat! Ayo semangat! Prosesi ini dipimpin oleh ketua adat yang nantinya memberikan aba-aba saat mengangkat, berjalan hingga meletakkan pada lokasi yang baru. Nah, jadi luit ini adalah tempat untuk menaruh gabah. Dan ini lagi kita bawa ke lokasi, yaitu lokasi yang berdekatan dengan sawah atau lebih dekat dari lokasi sebelumnya. Waduh, ini gimana nih? Ini gimana nih? Ini ada sedikit kecelakaan karena emang jalurnya cukup ekstrim, tambah juga licin. Tapi ini bisa dibalikin ya, Pak? Bisa ya? Yuk. Ayo. Rereongan merupakan budaya gotong royong yang merupakan kearifan lokal masyarakat pedesaan. Masih tetap dilaksanakan sampai sekarang. Pindah luit ini diikuti oleh masyarakat desa baik bapak-bapak maupun anak-anak, sekaligus mengajarkan pada anak-anak tentang makna gotong royong yang harus terus dipertahankan dan menjadi ciri utama desa agar tetap terjaga. Ini akhirnya setelah melewati medan yang cukup ekstrim sampai juga di lokasi tujuan, tapi karena emang tadi sempat terguling jadi berantakan ya Pak luitnya. Nah tapi nggak apa-apa ya Pak ini. Ini bisa diperbaiki. Nah ini kita mau bantu-bantu dulu. Kesadaran masyarakat desa Sindang Ratu tentang pentingnya gotong royong terbilang tinggi karena budaya ini dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan. Gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tapi sekaligus juga untuk mempererat hubungan masyarakat. Saya
saya juga penasaran nih dari dalam itu seperti apa sih. Saya masuk ya Pak? Ya. Nah begini nih kondisi di dalam luitnya. Dan padi-padi ini adalah padi yang sudah dikeringkan. Dan ini bisa bertahan sampai puluhan tahun. 30 tahun juga masih bisa dimakan. Oke, ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Sip. Nah ini luitnya sudah jadi. Padinya sudah masuk. Dan biasanya kalau sudah selesai seperti ini akan dilakukan syukuran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah selesai, seluruh masyarakat desa duduk bersama mengelilingi hidangan dengan nasi tumpeng di tengahnya untuk dinikmati bersama. Makan bersama seperti ini sudah menjadi simbol kekeluargaan, gotong royong, dan saling berbagi bagi masyarakat desa Sindang Ratu. Nah begitu luitnya berdiri, biasanya tradisinya dilakukan dengan dibuatnya tumpeng dan juga doa bersama. Ini udah ada Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini akan memimpin doa bagi masyarakat di sini. Silahkan Pak. Tradisi syukuran biasanya merupakan upacara yang bertujuan untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Nah, biasanya kalau doa sudah selesai, tumpeng-tumpeng ini langsung dimakan atau dinikmati secara bersama-sama. Nah, saya Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Wah, ini seru sekali nih. Udah lelah, angkat-angkat luit, terus habis itu makan, makanan juga enak, jadi rame dan makin nikmat ya Pak. Semoga dengan ditaruhnya luit di tempat yang lebih strategis dan juga dilakukan syukuran seperti ini, hasil padi bisa lebih banyak dan menjadi berkah bagi masyarakat di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi yang beragam serta kreativitas masyarakatnya dalam memanfaatkan alam membuat Jawa Tengah selalu menarik untuk menjadi medan petualangan. Setiap daerah pasti punya potensinya masing-masing. Seperti di Desa Bangunsari ini ada salah satu potensi yaitu lebah hutan atau bilangnya apa Pak di sini? Tawon alas ya Pak? Nah ini tapi untuk mencapai ke lokasi yang kita tuju tidak mudah. Saya harus meniti tebing yang terjal dengan ketinggian kurang lebih 10 meter. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Butuh tenaga ekstra untuk mencapai lokasi sarang lebah. Tebing yang terjal dan curam membuat saya harus sangat berhati-hati dalam melangkah agar tidak tergelincir. Berbeda sama sarang tawon biasanya kan ada di atas pohon atau di atas tebing. Nah kalau ini sarang tawonnya tuh justru ada di lubang yang posisinya di bawah kita, bukan di atas kita. Dan untuk safety kita harus bakar serabut kelapa karena si lebah atau tawon ini nggak suka sama asapnya. Jadi untuk menghindari kita dientup atau disengat. Mengikuti proses pengambilan sarang lebah seperti ini membuat jantung berdebar. Saya harus bertahan pada posisi duduk yang benar dan senyaman mungkin karena sarang terletak pada ketinggian. Salah bergerak bisa membuat saya terjatuh. Butuh kesabaran untuk mengambil sarang lebah kali ini, karena jika terburu-buru, resikonya sangat tinggi. Jadi ternyata gimana Bapak tahu di situ ada sarang lebah? Jadi sebelumnya Bapak udah ngikutin lebah yang terbang. Jadi diikutin sampai ketemu, ada beneran itu. Aduh, banyak banget Pak. Apis cerana memiliki ketahanan tubuh yang kuat untuk berkembang biak dalam kondisi geografis di Indonesia. Habitatnya berada di ketinggian 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Lebah madu satu ini memiliki karakter menetap di satu tempat yang aman. Biasanya bisa kita temukan di lubang-lubang kayu, celah bebatuan, atau areal yang tertutup. Manisnya manis. Madunya tumpah ke tangan manis.
Jadi ini kita udah dapet si sarang lebahnya atau sarang tawonnya. Nih kurang lebih seperti ini. Tapi ini karena kita keluarin si tawonnya juga ikutan keluar, makanya kita harus gede-gede nih asapnya. Bagi warga di sini, aktivitas pengambilan madu sudah dilakukan secara turun-temurun. Meski sering memanen sarang, namun kewaspadaan dan kehati-hatian tetap harus diutamakan. Enak, enak, manis banget dan sarangnya juga lembut banget. Ini kayak apa ya? Kayak permen karet jadinya. Ini mendingan langsung kita taruh kaleng. Bapak nggak mau? Mau nggak mau kita masukin kaleng. Karena ternyata bukan cuma madunya aja yang bisa bermanfaat atau diolah, tapi sarangnya sendiri juga bisa diolah. Jadi ada deh, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ternyata selain si madunya sendiri, sarangnya bisa diolah dan dimanfaatkan jadi hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menjadi lilin seperti ini. Lilin lebah dihasilkan dari polimer sarang lebah. Produk ini dihasilkan dengan cara mengekstrak sarang lebah. Pembuatannya mudah, sederhana, dan sangat ekonomis. Hanya dengan perebusan dan penyaringan. Setelah sarangnya dipisahkan dari madunya, nanti direbus. Nah, rebusnya 2 kali. Yang pertama ini direbus untuk memisahkan asam lemaknya dari sarang. Nanti yang kedua baru untuk mencairkan. Lebah merupakan salah satu jenis serangga karunia alam terbesar bagi manusia. Selain madunya yang memiliki manfaat tinggi untuk kesehatan, sarangnya bisa diolah menjadi lilin. Setelah rebusan pertama, rebusannya ini harus disaring. Nah, terus nanti karena di bawah ini tuh kita udah siapin air dingin, jadi nanti antara air dan juga lemaknya itu akan terpisah. Nanti yang direbus lagi itu adalah lemaknya tapi tanpa air. Selanjutnya, sarang lebah yang sudah mengeras kembali direbus. Cairan lilin kemudian dicetak dalam ruas bambu yang tidak terlalu besar dan panjang. Semua sarang lebah yang kita ambil tadi cuma bisa cukup untuk setengah dari bambu ini. Dan ini karena emang di alam cetakannya kita pakai bambu. Dan ini harus nunggu waktu kurang lebih 2 jam sampai lilinnya ini benar-benar membeku atau keras. Nah, nih berhasil nyala kan? Dan dia netes seperti lilin pada umumnya. Tuh, berhasil.